Bagaimanakah gaya tutur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika berbicara di hadapan gubernur dan bupati? Dalam video ini, saya akan mengajak audiens untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap pidato beliau pada rapat koordinasi nasional di SICC Sentul pada November 2024 lalu. Analisis ini tidak hanya berfokus pada substansi pidato, tetapi juga menelaah aspek kebahasaan, khususnya pengucapan dan pilihan kata yang digunakan. Penelaahan ini dilakukan untuk menilai tingkat keformalan bahasa serta mengidentifikasi penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis dari awal hingga akhir pidato, guna menilai sejauh mana tuturan tersebut selaras dengan ketentuan ejaan yang disempurnakan. Melalui analisis ini, diharapkan audiens dapat memahami karakteristik bahasa yang digunakan dalam forum kenegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerahnya. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada. Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah. Ini luar biasa juga, ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga, ini dari nikel. Lalu dari Maluku 6,2%, ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya, ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota, itu pada waktu COVID. Pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID, ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi, ada MCP.
Ini kepala daerah pasti tahu, MCP. Ini paling tinggi. Oh, ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali. Nggak ada? Waduh, waduh. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh, ada, maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Oh, satu lagi terakhir. Nah, ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo. Ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, kemarin terakhir saya uji coba di Palangkaraya ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh, ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya, dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis Mas? Kapan makan siang gratis Mas? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini. Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan, program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu, ada lagi. Terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua, selamat bekerja. Dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian pembukaan pidato ini ditemukan penggunaan akronim RAKOR tanpa penjelasan. Dalam konteks forum resmi, terutama pada kalimat pembuka, akronim seharusnya disebutkan terlebih dahulu dalam bentuk lengkap, yaitu rapat koordinasi. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan makna dan formalitas bahasa. Selain itu, istilah sinergi digunakan dengan tepat secara makna, namun mengalami pengulangan yang cukup sering. Secara retorika, pengulangan tanpa variasi diksi ini dapat mengurangi keindahan dan kekayaan bahasa pidato. Pada menit pertama, istilah ego sektoral digunakan secara tepat dan sesuai dengan konteks birokrasi, namun ditemukan masalah kebahasaan berupa redundansi, yaitu pengulangan frasa visi Bapak Presiden dan program Bapak Presiden secara berurutan. Pengulangan ini tidak melanggar makna, tetapi secara estetika, bahasa dan gaya retoris menunjukkan keterbatasan variasi struktur, kalimat, dan pilihan kosakata. Pada bagian ini muncul beberapa kesalahan sintaksis dan diksi kalimat. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rekornya. Merupakan contoh kalimat menggantung karena tidak memiliki struktur induk kalimat yang jelas dan terlalu banyak menggunakan kata mungkin. Selain itu, akronim RAKOR diberikan akhirannya yang merupakan ciri ragam bahasa lisan. Dalam bahasa baku, akronim sebaiknya tidak diberi imbuhan lisan semacam ini. Terus ada penggunaan kata geser, terus aja dan biar, juga menunjukkan penyimpangan dari kaidah bahasa baku. Dalam konteks resmi, kata tersebut seharusnya diganti dengan pindahkan, saja, dan agar. Jadi kata geser itu bisa diubah dengan pindahkan, aja itu saja, dan biar itu agar. Selanjutnya, analisis apresiasi daerah dan pertumbuhan ekonomi di menit ketiga ini. Frasa
kalau nggak salah, mencerminkan ketidaktegasan data. Dalam pidato yang berbasis kebijakan dan fakta, seharusnya digunakan ungkapan yang lebih pasti seperti berdasarkan data atau berdasarkan laporan. Selanjutnya ungkapan dari ini ya Pak, termasuk kata pengisi atau filter yang muncul akibat proses berpikir spontan. Dalam kaidah EYD, penggunaan kata pengisi sebaiknya dihindari dalam pidato resmi. Selanjutnya, kesalahan artikulasi seperti pemutusan kata ini dari nil serta penggunaan kata dulu yang merupakan bentuk tidak baku. Sebaiknya menggunakan kata dahulu. Semakin ini menegaskan dominasi ragam bahasa lisan. Selanjutnya, analisis pengalaman pribadi dan interaksi di menit keempat. Pada bagian ini ditemukan penggunaan diksi tidak baku seperti tiap-tiap, butuh, dan gak ada, yang masing-masing seharusnya diganti dengan tiap-tiap diganti setiap, kata butuh diganti memerlukan, dan gak ada diganti dan tidak ada. Selanjutnya, interjeksi. Waduh, merupakan bahasa pergaulan yang tidak sesuai dengan suasana rapat nasional. Hal ini melanggar prinsip ketentuan dan etika bahasa dalam forum resmi. Selanjutnya, analisis pencegahan korupsi di menit kelima. Kesalahan campur kode terlihat pada penggunaan kata oke yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia baku, pedanan yang dapat diganti ini dengan kata baik. Selain itu, kata cuma dan dulu kembali digunakan, serta terdapat kesalahan sintaksis ketika kalimat diawali dengan kata hubung karena tanpa adanya induk kalimat. Secara kaidah, kata karena tidak dapat berdiri sendiri sebagai pembuka kalimat. Selanjutnya ada kata diseriusi, juga tidak baku secara morfologis, sehingga seharusnya diganti dengan diseriuskan atau ditangani dengan serius. Selanjutnya di menit ke-6, analisis program makan siang gratis. Struktur kalimat saya kira ini apa tanggapan bersifat rancu karena kata apa tidak memiliki fungsi sintaksis yang jelas. Selanjutnya, pengulangan frasa luar biasa sekali, menunjukkan repetisi yang berlebihan dan kurangnya variasi kosakata formal. Kesalahan morfologi paling menonjol terlihat pada kata nagih yang kehilangan imbuhan me dalam bahasa baku. Bentuk yang tepat adalah menagih. Analisis instruksi terakhir dan penutup menit ke-7 dan 8. Sapaan mas dan kalimat seperti itu ada lagi terakhirnya, mencerminkan bahasa lisan dan instruksi informal yang seharusnya tidak muncul dalam pidato resmi. Kata mensukseskan merupakan kesalahan peluluhan fonem. Berdasarkan kaidah KTPS, bentuk yang benar adalah menyukseskan. Meskipun bagian penutup ini memiliki struktur yang lebih rapi, tapi gaya bahasa yang digunakan tetap santai dan bercorak percakapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang gaya bicara yang memengaruhi munculnya berbagai penyimpangan kaidah kebahasaan dalam pidato ini. Secara linguistik, penyimpangan tersebut tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor utama. Yang pertama itu faktor geografis dan dialek. Sebagai putra asli Solo, Jawa Tengah, gaya bicara Gibran ini dipengaruhi oleh interferensi bahasa ibu. Hal ini tampak pada penggunaan kata-kata seperti aja, biar, dan nagih yang merupakan bentuk ringkas dan lazim dalam dialek Jawa Solo. Selain itu, penggunaan sapaan mas dalam interjeksi waduh mencerminkan kebiasaan komunikasi yang menekankan keakraban dan spontan meskipun digunakan dalam forum resmi. Selanjutnya, branding politik dan gaya milenial. Faktor berikutnya adalah strategi komunikasi politik. Gibran ini menampilkan gaya bicara yang lebih santai dan pragmatis, berbeda dari penjabat sebelumnya yang cenderung formal dan bertele-tele.
Pilihan bahasa yang sederhana dan langsung seperti geser aja dipilih karena dinilai lebih efektif dan lebih mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya, faktor psikolinguistik. Pidato ini disampaikan secara ekstemporan tanpa naskah lengkap. Akibatnya, kosakata yang muncul didominasi oleh ragam bahasa lisan, termasuk kata pengisi seperti ini dan ya pak, serta struktur kalimat yang tidak selalu utuh. Dengan demikian, penyimpangan bahasa dalam pidato ini tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan oleh latar belakang penutur dan strategi komunikasi yang menekankan efektivitas pesan. Namun, jika dinilai berdasarkan kaidah bahasa negara, pidato tersebut tetap mengandung cukup banyak kesalahan yang menjadi catatan penting dari sudut pandang kebahasaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.